Selamat kembali merah di Pro2 Farm Suara Kreativitas. Selamat sore sahabat kreatif, selamat menikmati weekend. Kalau pagi tadi itu cerah berawan, sorenya hujan, pas banget ya. Abis liburan, ngadem di rumah sahabat. Semoga aja kamu udah di rumah semuanya ya. Sore ini di Pro2 Resensi bakal barengan sama Farida hingga nanti pukul 5 sore. Dan aku tentu aja nggak sendirian, karena sore ini seperti kamu yang lihat di media sosialnya Pro2, di Instagram, di WhatsApp, bakalan bareng sama resensator kita sore hari ini. Ada Kak Alfa. Waduh, yeay. Sorry. Teriak jadi tetap dingin. Oh gitu. Ternyata teriakan itu laksana api ya. Oke. Dan nanti kita juga bakalan bareng sama penulis bukunya yang bakal kita resensi sore hari ini. Kita punya buku yang api banget. Ini baru aja terbit ya Kak. Buku apa sih Kak? Ini buku novel sih, cuma novel mini gitu. Jadi nggak begitu panjang ceritanya, jadi bisa dilihat dalam satu kayak satu kali baca gitu. Tapi bukan cerpen kan? Bukan. Ini masuk novel tapi agak pendek gitu. Jadi nyaman aja kita bacanya sampai selesai. Tapi juga nggak akan selesai dalam 1-2 jam sih. Butuh berapa jam? Kapan kemarin bacanya butuh berapa jam? Kalau bacanya itu karena nggak langsung ya, jadi terjeda-jeda, jadi nggak gitu. Tapi nggak selesai kok. Oke, nanti kita tungguin dia. Kita bakalan bahas satu buku, judulnya Payung Cinta ya Kak. Ini merupakan salah satu karya dari salah satu mahasiswa di STK PPGRI Semarang. Bener gak sih? Betul. Bener kan? Bener tuh kan? Bener. Aku takut salah soalnya. Nanti aku dihujat netizen kalau salah. Payung Cinta, karya dari Kak Rofi Hatin. Ini merupakan buku yang judulnya itu Payung Cinta ya Kak? Payung Cinta memang. Iya. Judulnya. Makanya. Kalau lihat covernya sih ada gelap kayak dark. Jadi nggak tahu ini nanti apa yang gelap, apa yang suram. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat nanti deh. Jadi sahabat kreatif pastikan ya barengan sama Pro2, bareng sama Kak Afan, barengan sama Kak Rofi Hatin. Nanti kita bakalan bahas habis-habisan nih buku ini. Apalagi bisa kita baca sekali duduk aja. Kalaupun nggak sekali duduk, tapi nggak mau makan waktu yang lama karena 3 kali duduk lah. Oke. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Sore ini, selain aku tadi udah bilang sama kamu, gak cuma barengan sama Kak Afan, tapi juga barengan sama penulisnya juga ada Kak Rofi Hatin. Selamat sore. Cantik kali sore hari ini dengan baju pinknya ya. Padahal novelnya warnanya hitam covernya. Makanya baju lainnya juga hitam sih. Oke, sahabat kreatif, nanti aku undang kamu juga untuk barengan sama kita di dalam WhatsApp ya di 0853348946. Rofi, tadi kisah perjalanan dari rumah ke studio itu kayak gimana? Alhamdulillah sangat membosankan sekali. Kok sangat bosan? Ya karena tadi itu kejebak hujan, Mbak. Kejebak hujan? Iya, dari Ganding. Wah, aku nggak nyangka loh Kak Afan, anak Ganding tuh punya karya. Oh gitu? Sama, aku juga nggak nyangka. Tapi ada gitu sahabat. Enggak sih, kayak di underestimate gitu, enggak lah. Loh, kan aku belum gitu maksudnya. Gitu. Iya. Padahal aku ngarepnya tuh aku yang duluan gitu. Tapi kayaknya Kak Fadil kan sudah sejak dulu gitu cita-citanya. Ini cita-citanya belum kesampaian ya dah. 2022 doakan ya sahabat, doakan. Oke, Vi, buku mau terbit kapan? Baru minggu-minggu ini sih, Mbak. Wih, berarti masih fresh banget ya? Enggak lah, minggu kemarin. Iya. Oh iya. Tahun 2022. Berarti awal Januari ya, awal tahun ya. Proses terbit buku ini tuh kayak gimana? Tentunya mengalami banyak kendala sih Kak. Juga kan proses gitu ya, pas langsung berjalan mulus terus kan gitu. Jadi ini merupakan novel saya yang kedua sebenarnya. Berbeda lah dengan novel atau karya-karya yang saya tulis sebelumnya itu.
itu mengalami banyak kendala, baik itu dari segi kayak mental tuh. Kita bener-bener kayak dibantai banget gitu. Sama siapa? Kan gini loh, di rumahnya saya cuma sendirian, nggak ada partner untuk menulis gitu loh. Padahal aku ada di bawah loh, Kak. Apa di bawah di mana Oh, sih? belum trending Farida. Kak, kita kan kalau ganding itu kan buket ya. Jadi dia di atas, aku bawa buketnya gitu loh. Gitu. Kebetulan ketemu Kak Farida itu baru sekarang nih. Tahunya juga orang ganding ternyata. Ini sentris ini. Gitu. Jadi apa yang membedakan dari karyamu yang pertama? Kalau tadi dibilang, ih ini dibantai bisa-bisan gitu, emang kayak gimana sih? Iya, kalau karya yang pertama itu kan nulisnya pas kelas 1 SMA, baru terbit itu kelas 3 SMA-nya gitu. Jadi ya namanya juga penulis pemula ya. Ketika baca lagi tuh, ya Allah lucu banget, kayak bukan novel tapi kayak dongeng gitu. Dari penyusunan katanya, kalimatnya itu aduh amburadul banget Kak. Jadi yang sekarang itu saya mencoba untuk benar-benar fokus, benar-benar saya perhatikan betul ke penulisannya gitu. Jadi ada yang berbeda. Nah, setiap satu bab itu saya bagikan ke kakak di rumah gitu untuk dicek ulang. Tapi kan kalau sudah bukan hobinya atau bukan passionnya. Iya, passionnya dia, jadi ya udah bagus gitu aja. Jadi saya merasa kurang puas aja gitu. Gimana Kak? Kemarin kok nggak ngitar ke Kafan ya? Entah lah. Lu juga heran kenapa sih ini kok tiba-tiba sampainya ketika udah terbit. Tapi itu bagus ya. Oke. Kan bisa dibantai saat terbit. Iya, jadi awal kisahnya gitu. Ya karena memang Rofi udah pernah nerbitin buku pas SMA dulu. Jadi ini kayak jadi perbandingan gitu ya. Jadi prosesnya juga jadi perbandingan. Oh, ini harus berbeda dari yang pertama. Aku harus seriusi banget gitu. Di sini aku harus perhatikan banget gitu ya. Ide ceritanya juga harus diperhatikan banget gitu ya kan. Emang ini cerita tentang apa sih? Mau langsung dijelaskan ini? Aku mau tanya sedikit. Enggak, karena sudah ada Kafan yang akan membedah secara menyeluruh nanti. Iya, versinya Raffi dong. Ya, ini menceritakan sebenarnya ada dua kehidupan lah, dua kehidupan gitu. Yang pertama ini jalinan asmara yang memang sudah dimulai sejak dahulu gitu. Namun kemudian putus di tengah jalan karena seorang sahabat gitu. Jadi Kak Farida harus hati-hati nih dengan seorang sahabat ya, jangan terlalu percaya. Aku bukan cuma sama sahabat, saudara aja gue hati. Iya, jadi ini awal mula dari sebuah pengkhianatan sebenarnya seperti itu. Namun sudah lama sekali hubungan dengan si sahabat itu, artinya maksudnya gini, saya tuh merelakan dia untuk bersama orang lain gitu, bersama dengan sahabat saya. Intinya saya di sini mementingkan sebuah persahabatan. Namun kemudian apa yang terjadi? Si sahabat saya tuh nggak mikir saya gitu. Dia juga bahkan menghilang sehingga si cowok ini datang lagi ke saya. Jadi kan namanya juga masih ada rasa sayang ya kan Kak Farida. Jadi saya masih bisa menerima orang itu. Ayo sahabat kreatif yang kisahnya relate sama novel ini harus baca ya. Kak, menariknya di novel ini kalau bagi Kafan setelah membaca 3 kali duduk itu di mana Kak? Kalau ya biasa lah, ini kan kisah cinta remaja gitu ya. Enggak cocok? Enggak. Cocok. Jadi kan udah diceritain tadi sama Rofi sama Atif bahwa ini cerita bermula karena dari pengkhianatan gitu. Jadi seolah-olah kisah cinta yang flat, yang tidak ada konflik, tidak ada pengkhianatan itu kan tidak menarik untuk dituliskan gitu. Justru kemunculan pengkhianatan ini yang kemudian menjadikan novel ini lahir gitu kan. Entah apakah ini sebenarnya bersumber dari pengalaman penulisnya atau ini bersumber dari pengalaman orang lain, saya nggak tahu. Tapi saya kan melihat kisah yang ada di dalamnya gitu, bahwa tokoh aku lirik. Jadi tokoh aku di dalam cerita ini yang namanya dipanggil Za gitu kan ya. Namanya Meliza ya? Iya. Meliza gitu. Meliza atau siapa? Eliza. Jadi tapi panggilannya Za. Itu memang dia mencoba membuka perasaannya kembali gitu.
tapi bukan perasaannya sih yang dibuka, tapi pintu maafnya gitu. Kan perempuan kayak gitu ya. Iya, memaafkan tapi tidak melupakan. Oh gitu. Iya. Oh seperti itu ternyata. Jadi kalau saya melihat justru karena di situ sebenarnya ini remaja banget gitu. Apalagi settingnya memang setting kampus, dia anak kuliahan yang juga sehari-harinya bergaul dengan teman-temannya yang kuliah juga. Akhirnya ya tokoh Za ini kemudian membuka kembali pintu hatinya, menerima kembali tokoh cowoknya itu yang namanya siapa? Lupa Fahmi. juga ya. Oh bukan. Masa lupa sama tokohnya sendiri sih? Iya sedikit, karena kan dari banyaknya apa ya karya yang saya tulis gitu, tokoh-tokoh yang ada di pemeran utama Oh itu. gitu. Siapa Kak? Jadi bukan Fahmi. Enggak. Dia kan sebenarnya kalau nggak keliru Haris gitu loh. Oh, Bukan iya. Aris ya. Iya, itu. Bukan Aris. Bukan ya. Wah, ya hampir aja udah mikir ke situ. Iya, terus. Makanya diluruskan. Jadi tokoh Haris itu mendekat kembali, tapi sebenarnya modus gitu. Cuma saya nggak tahu apakah ini memang dijadikan bulan-bulanan sama Rofi sebagai penulis bahwa tokoh Haris ini digambarkan sebagai sosok yang dalam tanda kutip itu senantiasa nyakitin perasaan perempuan gitu. Jadi tidak balance-nya di situ gitu. Jadi terlalu membela tokoh Za, Eliza itu, sehingga seolah-olah sosok Haris itu digambarkan sebagai sosok yang bisanya hanya nyakitin mulu. Bad boys. Nyakitin Eliza, nyakitin temannya Ocha yang kemudian jadi pacarnya juga. Jadi dia nggak tahu yang mana yang selingkuh ya. Apakah Harisnya? Jadi kok munculnya kayak mirip banget. Jadi munculnya mirip itu gitu loh. Tapi ngena nggak sih penokohan yang ditokohkan sama Rofi itu? Ngena nggak sih ke Kafan gitu? Bikin Kafan greget juga nggak sih? Kalau satu sisi ini ya, kalau satu sisi aku cuma sedikit menyayangkan sekali gitu. Jadi seolah-olah ada beberapa kejadian atau adegan itu yang terlalu dipaksakan gitu, seolah-olah dipaksakan. Jadi alur dari novel ini terlalu cepat. Jadi seandainya ini film, jadi langsung set gitu loh. Jadi dibuat terlalu cepat sehingga deskripsi tentang latar, deskripsi tentang perasaan, apa yang terjadi itu kurang dieksplor lebih jauh oleh Rofi, sehingga seolah-olah kalau saya membaca ini seperti kilatan-kilatan peristiwa gitu. Nah sehingga untuk mendalami semua tokoh di luar tokoh aku ya, kalau tokoh aku itu memang karena sudut penceritaannya kan menggunakan orang pertama, sehingga dia bebas untuk mengeksplor perasaannya, terus mengeksplor peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Hanya saja memang kalau menggunakan tokoh aku dalam tanda kutip itu untuk mengeksplor tokoh lain itu kan memang lemah gitu. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dipikirkan Haris sebenarnya ini nggak tahu gitu, nggak diceritakan gitu. Sehingga seolah-olah ini terpotong gitu. Bahkan alasan dia kenapa kemudian memilih Ocha gitu, tidak memilih Eliza ini kan tidak tahu saya sebagai pembaca ya, kan tidak tahu. Itu hanya dari perspektif tokoh aku, Eliza itu. Nah, alasan Haris itu memilih Ocha nggak pernah tahu. Oke. Jadi kok Kafan lebih greget seandainya menggunakan sudut pandang orang ketiga kali ya gitu. Jadi bisa tahu tuh. Kan ada beberapa novel yang memang menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi dari sisi cewek, kemudian di bab berikutnya dari sisi cowok. Oke. I see. Vi, kenapa judulnya Payung Cinta? Ya sebenarnya ini saya tertarik aja gitu ya dari awal ketemu judul ini. Ini sebenarnya sudah saya jadikan cerpen waktu itu. Cuman karena ada senior yang mengatakan ini judulnya bagus loh. Kenapa kalau cuma di cerpen kayaknya sayang, harus lebih banyak lah ceritanya seperti itu. Jadi saya masukkan ke novel saja gitu. Alasan saya mengambil
Payung Cinta ini karena dalam sebuah hubungan saya mengibaratkan kayak payung gitu. Karena kan di sini Eliza ini sudah sudah membuka pintu maafnya ya, sudah menerima kehadiran si cowok ini kan. Jadi itu gak ada salahnya gitu kan. Kayak membuka lagi perasaannya gitu. Oh, jadi dipilihlah si payung. Iya. Soalnya payung itu bisa kebuka sama ketutup. Oke. Kavan, available nggak sih? Sudah cocok nggak sih isi dengan judulnya? Kalau ya sebenarnya alasan memilih judul itu kan alasan dari penulis ya. Mau dikasih judul apa itu terserah. Tapi kan saya melihatnya bahwa judul itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam isi novel, isi ceritanya gitu. Cuma kalau melihat dari ilustrasi, dari gambar sampulnya, terus kemudian dari namanya, di dalam nyaris saya tidak menemukan cerita tentang seorang yang bernama Za itu yang jalan pakai payung gitu. Enggak gitu loh. Ika kan majas. Terus Lah kan aku melihat dari sudut itu gitu. Nah cuma mungkin seandainya ini tidak terlalu cepat dialur, mungkin ya bisa dieksplor lebih jauh. Novel ini sebenarnya berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi karena masih 100 halaman dan itu masih bisa dikembangkan gitu. Iya, Terus kemudian fontnya juga agak besar gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya ini dikembangkan, dieksplor lebih jauh tentang kisah-kisah yang ada di dalam. Tapi memang cerita tentang perasaan itu ya kalau pertanyaannya relate enggak ya, relate dengan masa-masa remaja yang memang seperti itu. Masa-masa remaja ada yang bilang ini masa-masa yang labil gitu kan. Jadi ya tidak semuanya sih, ada yang sudah berkomitmen, ketika sudah berkomitmen kemudian ya sampai nikah gitu ya. Nah, ada juga yang memang sudah berkomitmen di awal, tapi ketika di tengah perjalanan ada sesuatu dan lain hal yang terjadi dan itu sudah mulai tidak sinergi, tidak sejalan, toh lebih baik dilepas gitu. Untuk apa memegang bara terlalu lama ketika itu juga akan menyakiti genggaman tangannya. Waduh. Nah, aku kan membacanya dari situ gitu ya. Kenapa Haris ini tidak digambarkan? Kalau pertanyaan nakalnya gini sebenarnya. Di dalam itu ada cerita begini. Si Eliza itu juga tidak paham ini sebenarnya siapa yang selingkuh gitu. Dalam tanda kutip ya. Yang berkhianat itu siapa? Jangan-jangan dia lebih dulu dengan tokoh Ocha itu, kemudian ada Elizanya itu, kemudian jadian baru dengan Eliza, sehingga ketika misalnya seperti ini peristiwanya, maka dari sudut pandang Ochanya itu pasti tokoh Eliza ini yang merebut. Karena tidak dieksplor itu sebenarnya, makanya ini siapa gitu. Terus kemudian bisa saja sebenarnya Haris kan ada alasan-alasan tersendiri, tapi di sini memang tidak pernah saya menemukan kayak pembicaraan Haris tentang alasan ini kenapa begini, alasan Haris tentang pilihannya itu nggak pernah gitu. Sehingga ini kayaknya akan lebih komplit kalau misalnya ini ditambah gitu, lebih dieksplor. Oke, benar-benar. Nah, sahabat kreatif, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi sama Rofi sama Kavan juga. Menarik ya, pasti deh. Apa sih nggak menarik? Semuanya menarik deh. Kalau kita baca cerita apa sih yang nggak menarik? Menarik apalagi, semuanya. Ini cerita memang tentang cinta ya. Itu sesuatu yang tidak akan pernah habis dibahas. Ada ribuan puisi tentang cinta, ada ribuan lagu tentang cinta, mungkin ribuan novel juga tentang cinta. Nanti aku bakalan nulis yang cinta juga deh. Novel yang pertama kemarin tentang apa? Sama sih, cuman ini kan sebenarnya hasil revisi yang dari yang kemarin kan. Yang pertama itu Kau Buka Payung Cinta Untuk Kita Berdua. Jadi itu terlalu panjang kan. Jadi juga di sana ceritanya itu amburadul banget gitu. Makanya sudah saya revisi mulai dari judulnya yang saya potong, kemudian isinya itu banyak, sudah hampir 90% saya revisi ulang. Jadi dibuat semenarik mungkin lagi gitu. Ini hasil revisi ternyata, iya. Kak. Ini cerita yang novel pertama, cuma
dari ini ya, kayak di recycle gitu ya. Ada juga ya, dikira sampah kali. Enggak. Enggak, maksudnya mungkin ini kayak edisi kedua, edisi revisinya gitu kan. Tapi sebenarnya ya sama aja ceritanya kan ya tentang Zah itu ya. sih. Hah? Sudah saya rubah kan gitu. 90% saya rubah. Tokohnya dirubah. Iya juga, karena bagi saya kayaknya nggak pas sama karakter si tokoh itu. Cerita diubah, nama tokoh juga diubah, Iya. setting diubah. Ya baru berarti. Nah, Cuman judulnya aja karena ada payung-payungnya gitu, Vi. judul. Iya. Aha, iya. Terus Sebenarnya ini nggak hanya 100 halaman, cuma kan karena dari penerbit itu membatasi 100 halaman kan. Jadi ya sudah 100 halaman. oh gitu. Ketemu sama penerbit di mana yang mana dengan proses editingnya seperti apa? Penerbit itu namanya kan kertas itu awalnya yang pertama itu kan di Malang, di penerbit Restu. Cuman karena tidak ber-ISBN dan juga tidak tersentuh editor sama sekali gitu. Jadi saya merasa nggak puas banget gitu kan. Makanya kemarin pas lihat IG itu ada penerbit kertas sentuh gitu. Ya ini kok kayaknya ya murah juga kan. Dan sudah tersedia editor, layout dan segala macamnya, ISBN-nya juga sudah ada gitu. Pas dilihat itu ternyata 100 halaman, ada yang 75 halaman, ada yang 100 halaman gitu. Dan itu beda-beda harga. Jadi saya ngambil yang 100 halaman. Oh, berarti ketemunya di media sosial Iya, gitu ya, media Vi ya? sosial. Komunikasi sama editor kamu, sama penerbitnya tuh gimana? Ya cuman pas nyerahin naskah itu ya. Tapi tetap saya pantau terus gitu, saya tanya-tanya terus gimana sudah sampai mana, dan ini sudah kemarin dikirim ke saya kan. Ternyata ada yang tidak saya puas juga di bagian editornya gitu. Gitu. Saya minta lagi untuk revisi. ya. Oke. Nanti ini juga berbagi pengalaman nih sama sahabat kreatif juga. Kafan kan bukunya juga ada beberapa yang terbit juga ya, Kak. Barangkali nih sahabat kreatif kan juga pengen gitu kan. Kalau Kafan kan bukan penerbit indie gitu tadi, tapi udah penerbit nasional gitu. Kalau Rofi yang benar-benar dia ketemu di media sosial, tadi ceritanya juga seperti itu gitu. Kalau Kak Afan suggest-nya untuk teman-teman nih, untuk sahabat kreatif tuh, kalau misalnya punya karya nih, kan sayang banget kalau cuma nongkrong di laptop doang ya. Betul. Oke, itu diapain Kak? Diterbitin. Iya, gimana caranya Kak? Jadi gini, bedanya ya antara penerbit mayor sama penerbit indie. Kalau penerbit indie itu biasanya semua pembiayaan dalam tanda kutip itu dibebankan ke penulis. Jadi kita yang membiayai, kita yang nulis, kita yang edit, kita yang membiayai, kita yang distributorin sendiri. Iya betul, memasarkan, mendistribusikan sendiri. Apakah itu nanti distribusinya secara online atau offline, ya kita yang menanggung gitu. Kalau di penerbit mayor biasanya kita semacam mengajukan proposal gitu. Jadi kalau misalnya kita punya novel gitu ya, terus kemudian tidak akan mengirim utuh, tapi kita mengirim sinopsisnya aja dulu, semacam proposal. Kalau nanti diterima, konsepnya dengan penerbit, biasanya itu nanti akan dihubungi, ada komunikasi. Jadi ditanya dulu nanti konsepnya bagaimana, pengembangan ceritanya bagaimana. Ketika sudah ya udah dikirimlah naskah fullnya. Ada juga yang langsung dikirim naskah fullnya gitu. Dengan tentu saja dengan permohonan biasalah, kita menyampaikan permohonan kerjasama gitu. Kalau misalnya itu kita dapat balasan. Tapi ada plus minusnya. Kalau di penerbit mayor itu kita memang harus sabar kan. Karena dari pengajuan naskah itu biasanya 3 bulan baru dapat jawaban. Nah, ya, dari 3 bulan baru dijawab. Nah ini baru mau masuk ke proses selanjutnya. Jadi kayak ke editor dan lain-lain. Biasanya sempat ada salah satu buku saya itu yang sampai 1,5 tahun baru terbit. Jadi dari proses itu ya, jadi sampai nunggunya 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau teman-teman yang baru punya karya atau baru menulis itu kan dalam tanda kutip pengen cepet-cepet kan ya, jadi kayak nggak sabar gitu. Kapan sih karyaku lahir, kapan sih mau dibedah dan lain-lain gitu. Akhirnya memilih jalan yang satunya itu kita terbitkan secara indie.
bukan berarti menerbitkan buku secara indie itu kurang baik, bukan itu. Tapi plus minusnya adalah kalau misalnya seperti yang tadi, kalau menerbitkan indie berarti kita nanggung semuanya. Tapi tetap ada plus minusnya. Jadi misalnya kita bicara tentang laba dalam tanda kutip, ya milik kita gitu. Yes. Kita kan sudah tahu kita butuh modal berapa setelah terbit, kita mau jual berapa gitu. Bagi teman-teman yang memang relasinya sudah bagus, banyak temennya, jadi kayak apa ya, punya fans lah, punya pembaca gitu, diterbitkan indie itu lebih menjanjikan gitu. Karena memang kita udah dengan hitung. Nah kalau diterbitkan secara mayor itu kita dapat royalti. Nah royalti itu biasanya kan nggak tentu antara penerbit yang satu dengan yang lain. Jadi bergantung seberapa banyak buku kita terjual. Tapi memang enaknya per 6 bulan itu kita nerima. Nah itu dia, itu pertimbangan dari Kak Afan nih sahabat kreatif. Jadi kamu kalau punya karya, kamu bisa milih mau mengajukan ke penerbit yang mayor ataupun ke penerbit indie gitu. Yang tadi udah dijelaskan dengan sedetail-detailnya sampai untuk ini promosi dan penjualannya sahabat. Itu dia tuh. Balik lagi ke karyanya Rofi nih. Tadi udah ada beberapa yang diceritakan sama Kak Afan kayak plus minusnya gitu, terus dari ceritanya gitu. Nah kalau untuk penokohan, caranya Rofi bikin karakter dari masing-masing tokohnya udah greget gak sih? Udah pas gak sih Kak? Karakter itu sebenarnya jadi kunci gitu ya. Jadi karakter tokoh itu jadi kunci. Mestinya setiap kita mau menulis cerita, apalagi ini novel yang ada tokoh-tokohnya gitu, ada sebagian, tapi tidak semuanya, ada sebagian yang memperkuat di tokoh dulu. Jadi kayak karakter ini, teorinya biasanya gini, karakter ini saya buat agar tidak bisa digantikan oleh karakter lain atau tokoh lain. Jadi kalau misalnya tokoh Haris gitu ya, kenapa Haris? Elisa, kenapa Elisa? Apakah kalau Elisa ini diganti dengan tokoh lain dia nggak bisa? Atau bisa? Nah, sampai biasanya sedetil rambutnya bagaimana, karakternya seperti apa, suka baju apa, hobinya apa, makannya itu bagaimana, sampai biasanya dibuat sedetil itu dulu kan? Baru nanti dieksekusi jadi tulisan. Jadi tokoh-tokoh itu dibuat seperti itu dulu. Nah, kalau saya melihat di sini memang saya menyadari mungkin karena keterbatasan halaman, ya seperti yang disampaikan Rofi tadi, bahwa ini harus 100 nih, nggak boleh lebih gitu, sehingga ada beberapa yang dipangkas gitu. Nah kemudian ketika ada beberapa yang dipangkas, akhirnya berpengaruh pada bagaimana mendeskripsikan, bagaimana menarasikan. Jadi narasi-narasi di dalamnya kayak membuat tokoh atau karakter-karakter tokoh itu jadi kurang kuat gitu. Contohnya misalnya ya, yang Elisa itu meskipun dia tokoh aku dalam cerita ini, tapi saya melihatnya ini terlalu cepat berubah pendirian gitu. Ya biasa sih labil. Jadi maksudnya ketika tokoh Haris itu mendekat lagi hanya dengan ungkapan aku ingin balik, nah, aku minta maaf, dirayu lah gitu, ya udah diterima gitu. Ini kok nggak ada perjuangan sama sekali sih gitu. Kurang greget ya. Ada dibikin apa gitu. Jadi seolah-olah seandainya guyonnya itu seolah-olah ketika baca ini aku ingin masuk ke dalamnya gitu. Jangan dulu gitu. Jangan terima dulu gitu loh. Bikin apa kek gitu. Iya, Kak mengingatkanku pada mama yang nonton sinetron Kak. Makanya, hei jangan dia jahat. Jadi kayak semudah itu gitu loh. Nah terus kemudian itu satu, yang kedua, kenapa karakter ini tidak kuat? Karena di beberapa cerita, beberapa bagian ini namanya jadi berubah gitu. Iya, jadi kadang yang awalnya itu Ocha, jadi tiba-tiba di halaman yang lain namanya jadi Nona gitu. Ya kan? Iya. Terus kemudian yang semula itu Haris jadi siapa gitu? Tokoh lain gitu namanya gitu. Lah, saya juga bingung, ini kenapa harus tiba-tiba berubah nama gitu? Mungkin merubah identitas kan?
Enggak, jadi dia ngomong sama temennya ya, Oke. sama Digo, sama satunya lagi Meli gitu. Tapi kok sebutannya beda gitu. Padahal ini tokoh sama, terus kemudian ngomong juga dengan teman-temannya ya selingkuhannya juga sama, tapi berubah namanya. Nah ini yang kemudian menyebabkan salah satunya karakter ini tidak kuat. Tuh. Nah entah apakah ini di Rofinya atau di editornya yang tidak. Karena aku juga melihat bahkan ada satu paragraf, bukan hanya satu ya, ada satu paragraf yang paragrafnya panjang itu diulang lagi di bawah. Jadi kayak copy paste gitu. Ini mestinya dibuang gitu. Ada yang satu paragraf kecil, tapi ini diulang lagi gitu. Loh, ini kayaknya kurang apa ya? Kayak kurang teliti gitu. Makanya self editing itu penting untuk penulis. Nah di sini melihatnya gini kan. Kalau memang ini sebuah kelemahan dalam tanda kutip, ini kan teknis kan, ini teknis tata bahasanya. Lalu peran editornya itu bagaimana, gitu kan? Ini nanti biasanya kan apa ya? Kayak ada komunikasi dengan penulis. Gitu. Penulis juga bisa ini begini. Nah editornya juga harus menyampaikan itu satu. Kemudian yang kedua. Kenapa saya bilang ini juga agak kurang diperkuat gitu. Dari depan itu tokoh-tokohnya semua ya, saya pikir semua itu nyaris tidak bisa membedakan antara kami dan kita. Jadi mestinya itu kami bilang kita. Padahal kami itu ya dengan kita beda. Meskipun sama-sama jamak, kan? Jadi kalau kami ya mestinya aku dan mewakili teman-temanku. Kalau kita berarti kan dia dengan orang yang diajak berbicara. Nah di dalam sini semuanya kita. Sehingga apa ya kayak jadi membingungkan gitu antara kami dan kita. Nah penggunaan kita yang terlalu banyak yang sebenarnya mestinya ini adalah kami, ini juga yang kemudian mengurangi keindahan pada saat membacanya. Oke. Itu dari segi pengkarakteran nih. Jadi ini juga kayak bahan evaluasi juga ya. Next karya masih kita tunggu loh, Rofi, next karya nih, next novel berikutnya. Tapi dari yang disampaikan ke Kak Afan tadi, kenapa kemudian ada perubahan nama? Rofi punya alasan nggak sih kenapa nama di awal sama nama ketika jalan cerita berikutnya itu beda gitu, Vi? Iya, sebenarnya kan saya memang tipikal orang yang suka merubah nama di pertengahan cerita. Karena kan dirasa ini si tokohnya kok nggak sesuai ya dengan karakter yang saya mau seperti itu. Sebenarnya kemarin sudah saya bilang kan ke beberapa, sudah saya coret, sudah saya bilang ke editor ini dirubah seperti itu. Sudah saya dengan sedetail mungkin gitu. Yang Nona ini dirubah ke Ocha gitu. Begitupun dengan cowok. Jadi masih kayak sekarang masih tahap revisi nggak sih, atau emang udah fix ini nih yang bakalan keluar, yang bakalan dipegang sama pembacanya kamu? Maksudnya buku itu, ini sudah fix yang bakalan dibaca, yang bakalan beredar nggak sih seperti yang dipegang Kak Afan ini? Ini udah fix atau ini masih proses editing dan belum cetak banyak gitu? Dan belum fix. Oh, udah siap didistribusikan ya? Oke. Wah. Makanya nggak tahu ini kesalahannya Mirka, sudah kemarin saya komunikasikan, pas sudah sampai lagi saya baca lagi. Karena kan kemarin sudah dibilang nggak, sudah ceritanya sudah. Oh ya bisa tolong dikirimkan ke saya lagi biar saya ikut. Oke. Nggak ada. Pas saya baca juga ya Allah ini kok masih belum dirubah gitu. Pembelajaran juga ya Kak. Overall nih Kak, kalau menurut Kak Afan, suggestion-nya kenapa sih si buku ini harus dibaca sama teman-teman, sama sahabat kreatif di luar sana, teman-temannya Rofi, teman-temannya Kak Afan, teman-temannya Kak Farida juga gitu Kak? Kalau aku melihatnya novel ini ringan ya, jadi ringan dibaca, terus mudah dipahami, terus juga mudah ditebak, sehingga ini nyaman untuk kayak remaja-remaja gitu. Jadi ini juga nanti akan menambah wawasan kita
kita akan belajar juga sih pada tokoh-tokohnya. Kenapa sih terlalu, kan ada kekesalan kadang, kenapa sih terlalu mudah menerima gitu kan? Iya dong. Mestinya kalau sudah seperti itu berarti ketika ada Berhasil nih yang nulis. Iya berhasil gitu, karena bikin gregetan juga gitu kan. Nah sehingga ini cocok sih sebenarnya untuk anak-anak muda gitu yang lagi belajar mengenal apa itu cinta. Widih. Enggak sih. Ini kalau menurut gini, jadi teori yang mengatakan bahwa cinta itu membutakan gitu ya. Cinta itu bisa menumbuhkan logika. Betul. Di cerita ini juga seperti itu. Jadi tokoh Eliza itu seolah-olah dia nggak punya, kalau bilang nggak punya otak ya ada gitu lah ya. Dia tuh nggak mikir gitu. Masa iya mau disakitin berkali-kali. Thank you banget Kavan sama Rofi sudah barengan sama aku sore hari ini di Produk Resensi. Buku berikutnya Rofi nanti kesini lagi ya Kavan ya, bareng Kavan lagi ya. Oke, benar. Sahabat kreatif, kalau kamu mau gabung sama kita, tentu aja kamu boleh banget nanti DM di WhatsApp-nya Pro2. Kamu punya buku apa untuk kamu resensi? Kamu udah baca buku apa aja gitu ya. Setiap Minggu sore pukul 4 sore tentunya di 94,6 RRI Pro2 FM. Sampai jumpa minggu depan di Pro2 Resensi.